Selamat malam. Apa kabar teman-teman Inspiring Talk Joyce Manurung? Semoga sehat-sehat selalu dan pastinya kita berharap tetap sehat, baik sehat fisik, terutama juga sehat mental. Karena itu penting sekali untuk kita bisa menjaga kekuatan mental kita agar tetap bisa sejahtera dan well-being. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ibu Jais. Ibu Jais, terima kasih. Ada Ines Febiola, ada Richwan, betul ya? Kek Dieng, Emil, halo Bu Jais. Hari ini teman-teman kita akan sharing banyak tentang Bobby Sak. Oke, selamat datang, terima kasih Bobby Sak Triple Six. Wow, Bu Wiwi juga sudah bergabung dengan kita, terima kasih. Malam hari ini saya akan kasih topik yang menarik karena memang kayaknya banyak orang bertanya-tanya ya, kenapa makin banyak orang yang memilih hidupnya berakhir dengan cepat gitu. Oke. Halo Mbak Aida, ya sudah bergabung juga, terima kasih. Semoga nanti perbincangan kita dengan Dr. Yu Hasan memberikan banyak sekali ilmu pastinya. Oke, ini Dr. Yu sudah bergabung dengan kita, saya akan invite. Oke, selamat malam teman-teman yang baru hadir. Ya, terima kasih sudah join dengan Inspiring Talk Joyce Manurung pada malam hari ini. Hai Dok Ryu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Dok? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana? Duh, kalau lihat jadwalnya dokter, aduh kayak apa ya, kayak lagi di traffic jam gitu ya Dok, padat merayap terus ya. Aku ngikutinnya, waduh dokter nggak capek gitu ya. Jam 8 nanti jam 10 ada lagi gitu ya. Yang diperlukan waktu cuma mojok sebentar aja. Aduh, luar biasa. Luar biasa karena saya kagum banget sama Dr. Yu ini. Maksudnya membagi ilmunya itu nggak hitung-hitungan gitu, dan buat saya luar biasa lah. Saya senang banget Bang, hari ini saya mengundang Dr. Yu kembali, teman-teman Inspiring Talk, karena ada hal yang saya ingin share. Namun dengan hadiran Dr. Yu akan banyak membantu kita untuk mengerti supaya nggak salah pertimbangan, salah pemikiran gitu, dan nebak-nebak buah manggis gitu ya, kenapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Oke, terima kasih teman-teman Inspiring Talk yang sudah bergabung. Nah, malam hari ini nanti kita akan bincang-bincang banyak. Saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Jadi jika ada yang ingin bertanya, mangga, boleh. Nah, boleh untuk memberikan pertanyaan di kolom yang ada tanda tanyanya. Nanti insya Allah Dr. Yu bisa membantu kita untuk menjelaskan. Mengakhiri hidup, nature versus nurture. Oke, ini topik yang saya angkat malam hari ini. Bicara nature-nya apa? Nature tapi ada nggak faktor yang digowo gitu ya, juga sejak lahir gitu ya? Atau faktor nature-nya, apakah memang itu bentukan? Nah, yang bentuk siapa? Gitu ya, kalau ada orang yang bunuh diri misalnya, itu salah sopo misalnya gitu ya, atau kita nggak ngomong soal salah tapi dari mana itu. Oke Dok, nah ini menarik ya Dok, karena banyak sekali yang senang topik ini diangkat. Kayaknya mungkin mereka bertanya-tanya juga, karena kasus terakhir itu Dok, ada satu editor ya dari sebuah stasiun televisi yang diduga katanya bunuh diri Dok, ya. Padahal keluarganya menyatakan nggak pernah ada indikasi stres, depresi berat, atau apapun yang membawa seseorang akan sampai ke sana. Nah Dok, ngomong-ngomong soal mengakhiri hidup ini kita bicara dari mana dulu Dok kira-kira ya? Oke, kalau kita berbicara hidup itu, ada orang yang mengakhiri hidup, gitu ya. Ada orang yang mengakhiri hidup, ada orang yang melanjutkan kehidupan. Nah, gitu. Ya kan ada. Nah, ukurannya adalah hidup seseorang itu, hidup seseorang ya. Ini kita ukurannya manusia ya, bukan binatang lain ya. Betul. Bukan binatang lain. Jadi hidup manusia itu akan optimal kalau dua variabel itu maksimal. Ya. Hidup manusia itu akan optimal kalau ada dua variabel ini maksimal. Yang pertama adalah sejahtera,
yang kedua adalah panjang umur. Ini variabelnya. Oh, oke. Dan Ya, panjang gitu, panjang umur. Yes. Panjang oke. umur dan sejahtera, gitu ya. Ya. Ini seperti apa namanya salamnya Mr. Spock. Long live and prosper ya. Long live and prosper. Oke. Ya. Oke. Ya, Yes. long live and prosper. Nah, itu adalah ini orang. Nah, tapi apa yang terjadi dengan orang-orang atau individu yang terus kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat dari yang Yes. bisa dicapai gitu ya. Misalkan ada orang yang bisa dicapai, misalkan seseorang itu optimal kalau hidupnya itu bisa sampai 90 80 ya. Mereka mengakhiri hidupnya di usia 40 dengan merokok misalnya ya. Misalnya loh ini ya, hanya Misalnya ya. ya. Sebetulnya orang ya mengakhiri kehidupannya itu berbagai macam cara itu. Dengan hidup yang tidak sehat kan dia akhirnya mempercepat kematiannya pada dasarnya loh ya. Logikanya begitu ya dok ya sebenarnya. Iya, ya. hanya saja yang dianggap sekarang bunuh diri itu adalah seseorang itu melakukan tindakan secara instan mengakhiri hidupnya. Nah, instan, nah itu udah kata-kata Instan. menarik ya, instan. Ya, instan. Saat itu juga dia ingin mati melakukan tindakan dan saat itu juga dia mati. Ya itu. Ya, tapi yang namanya tindakan bunuh diri ini tidak monopoli manusia saja, banyak binatang-binatang lain yang melakukan bunuh diri. Nah, ikan leming misalnya, atau ikan leming, ikan leming gitu ya, atau ini laba-laba yang mau membuai pasangannya perempuan itu, Black Widow Spider itu. Begitu Black Widow Spider itu pada saat laba-laba cowoknya itu membuai, langsung dimakan oleh perempuannya itu. Black Widow-nya. Oh, okay. Black Widow dimakan langsung. Ya. Jadi tugasnya laba-laba jantan dalam hal ini ya, seumur hidupnya ya cuma 1 kali, donor sperma 1 kali langsung dimakan. Gitu. Ada tujuannya memakan itu dok? Ada. Untuk memenuhi protein sehingga keturunannya mendapatkan nutrisi. Dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dimakan. Gitu. Ya, dari bapaknya. Ya. Nah, manusia ini, tapi ya gini, perangkat otak kita ini. Otak kita ini terbentuk secara evolusioner. Tujuannya ya satu, mempertahankan kehidupan selama mungkin. Oke. Ya, pada umumnya otak kita ini. Yes, otak kita ini adalah organ di mana individu itu bisa memaksimalkan hidupnya. Antara lain salah satunya adalah mempertahankan hidupnya as long as possible. Selama yang bisa dicapai. Ya. Itu adalah tujuan dasar kerja otak hewan. Manusia ya hewan ya itu. Tujuannya itu. Ya, ada perangkat-perangkat di dalamnya yang namanya emosi. Ya, emosi itu adalah perangkat supaya individu itu bisa bertahan lebih lama untuk hidup. Marah itu. Marah itu bisa membuat orang hidup lebih lama. Bayangin kalau makanannya diambil, dia diem aja, mati dia. Itu dia. Ya, kesedihan, sedih karena misalnya ditinggal pasangannya, itu ya. Itu adalah dalam batas-batas tertentu, itu memotivasi untuk dia mendapatkan pasangan, tetap punya pasangan, sehingga memperpanjang kehidupannya dan bisa memperpanjang lifespan dari spesiesnya, survivability dari spesiesnya. Ya, jadi emosi pada dasarnya adalah kemampuan manusia seperti yang pernah kita bicarakan ya, bahwa emosi itu adalah bagaimana kita itu melihat pola baik di dalam atau di luar diri kita dan kemudian merespon pola itu adalah emosi. Ya, pola itu. Pola.
Ya. Nggak pakai mikir kalau itu nggak pakai pikiran. Nah, Betul. sementara rasionalitas itu datangnya belakangan gitu. Datangnya belakangan pada individu spesies perkembangan otak spesies dari manusia mulai nenek moyangnya zaman ikan, terus kemudian reptil, terus kemudian amfibi, terus kemudian reptil, terus kemudian jadi mamalia. Yes. Otaknya berkembang, tapi pada dasarnya semua punya tujuan makin membuat bagaimana individu itu bertahan hidup lebih lama. Yes. Terus secara kelompok, secara spesies, bagaimana mereka mempunyai berkembang sehingga spesiesnya itu survivability-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Yes. Nah, tapi ini kan pada dasarnya. Idealnya tapi, ya. Idealnya. Itu tujuan awalnya. Tapi ada kalanya otak itu melakukan miskalkulasi. Miskalkulasi. Bisa ya. Oke. Miskalkulasi. Apa contohnya dok itu? Miskalkulasi itu sehingga dia melakukan tindakan yang merugikan dirinya. Tapi kadang-kadang itu merupakan kepentingan untuk kelompok itu. Oke. Misalnya, bagaimana mungkin seseorang satu kelompok itu mempertahankan dari serangan musuh kalau tidak ada petarung-petarung yang rela mati lebih awal. Oke, itu maknanya ya. Ya, itu. Good, Jadi akhirnya ada sifat-sifat yang menguntungkan kelompok. Ada sifat individu yang menguntungkan kelompok, tetapi merugikan individu sendiri. Gitu. Yes, betul. Ya, Oke. Ya, gini aja deh Mbak Joyce itu. Biasanya yang mengobarkan perang itu elit politik apa prajurit? Ya elit lah. Yang mati siapa? Prajurit. Yang untung siapa? Kelompok. Kelompok, iya. Kelompoknya ya. Kelompok. Nah. Oke. Ini sebetulnya adalah miskalkulasi pada individu, ya. Miskalkulasi. Tapi dia diberikan rasa bangga, ya, rasa bahagia, mati demi negara itu adalah kehormatan. Nah, ya seperti itu. Gitu, ya. Itu melalui doktrin-doktrin itu ya dok ya berarti ya? Itu proses proses calculation narasi-narasi yang dibangun sehingga ada sifat-sifat pada manusia ini, ada sifat-sifat yang memungkinkan seseorang itu rela mengakhiri hidupnya. Ya. Itu termasuk seperti orang Jepang yang harakiri, termasuk itu ya di dalamnya. Iya, ya kamikaze yang terus kamikaze, kamikaze itu kan dia rela dengan indoktrinasi mati demi Tenno itu adalah mati demi kaisar itu adalah kehormatan. Kehormatan. Ya sama. Jadi apa bedanya sebetulnya kamikaze itu dengan kemarin itu penyiar itu sama aja sebetulnya. Dia mengakhiri hidupnya di saat sebetulnya dia bisa lebih panjang hidup itu. Ya. Berarti itu sebuah pilihan yang sadar ya. Tapi ini hidup kita ini lebih banyak dipengaruhi oleh efek tidak sadar. Artinya rasionalitas kita dibajak oleh emosi kita. Yes. Ya. Kalau secara rasional, bagaimana kita itu bisa hidup lebih lama, itu rasional itu. Ya. Tapi kita menyerahkan hidup kita demi negara. Ya. Itu suatu miskalkulasi sebetulnya, di mana yang namanya emosi itu membajak rasionalitas. Betul. Membajak rasionalitas. Ambil contoh negara kita ya, Indonesia. Tanggal 16 Agustus 45 belum ada Indonesia itu. Betul. Tanggal 17 Agustus jam 7 pagi juga belum ada. Belum ada. Iya. Jam 10 mendadak ada itu. Dan ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam yang lalu nggak ada, bayangin itu. Ya? Oke. Tapi narasi yang dibangun adalah membuat orang rela mati.
Nah, apa atau bagaimana itu prosesnya, Dok? Dari awalnya dia tahu begitu sampai akhirnya dia terbajak secara rasional. Ya, terbajak. Yang namanya emosi kita itu secara evolusioner tidak hanya mengakomodasi kepentingan individu, tapi yang paling penting adalah kepentingan spesies. Oh, oke. Itu lebih dominan ya, kepentingan Oh iya, spesies. iya, kepentingan lebih spesies itu secara genetik itu lebih diakomodir ketimbang kepentingan individu. Oke, Dalam oke. dalam hal ini yang selfish ya gennya gitu. Gen. Karena makin banyak populasi dalam satu spesies, Ya. gen itu akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk abadi. Oh, oke. Yes, ya. Harus Sampai turunkan sekarang, sampai sekarang sejak 3,5 miliar tahun yang lalu, yang abadi cuma satu, gen itu. Begitu gen itu melompat ke generasi berikutnya, udah generasi dulu itu mati aja, terserah kamu, aku sudah lompat gitu, ya. Iya, iya. Nah, tapi gen ini juga terus kemudian membentuk otak yang kenal altruis ya, mau menolong temennya secara sadar gitu. Iya. Tapi untuk kepentingan gen itu sendiri gitu ya. Nah, ketika gen ini bekerja artinya manusianya ini merasakan itu bahwa dalam level sadar atau tidak? That's it. Manusia tidak pernah bisa merasakan pekerjaan gen. Bahkan kesadaran yang muncul pada diri manusia ini sebetulnya adalah sampah dari evolusi itu. Oke. Ya. Binatang-binatang bisa mempertahankan hidupnya lebih lama seperti misalkan kura-kura bisa 200 tahun tanpa punya kesadaran gitu. Mengandalkan emosi gitu ya. Kura-kura itu bisa 150 tahun gitu. Yes, umurnya ya, betul. Ya. Iya. Dia tidak punya, jadi artinya kesadaran ini sendiri bukanlah sesuatu yang memberikan advantage bagi mempertahankan kehidupan. Karena begitu orang itu, individu itu sadar, dia punya potensi untuk menderita. Ya. Dia punya potensi untuk menderita. Penderitaan hanya bisa dirasakan pada individu-individu yang sadar. Oke. Sadar ini dalam artian dia mengerti merasa dirinya ada. Merasa dirinya ada, ya. Dia merasa dirinya ada. Ya, orientasinya penuh. Orientasi terhadap waktu, tempat, orang lain itu ada. Tetapi kalau orang itu terus kemudian kesadarannya turun dan dia merasa dirinya tidak ada, dia tidak bisa merasakan penderitaan. Misalnya orang yang koma itu, apakah dia bisa merasakan sakit? Bisa, dicubit tangannya masih nampel gini. Berarti dia bisa merespon sakit itu. Artinya dia tubuhnya, otaknya bisa merasakan sakit. Tapi karena dia tidak sadar, dia tidak menderita gitu. Definisi menderita itu ya. Pain adalah satu hal, menderita adalah another thing. Hal yang lain. Ya. Jadi kemiskinan itu adalah satu hal, penderitaan adalah hal yang lain. Gitu. Oke, itu atributnya ya dok ya? Atribut. Artinya pada saat seseorang itu mempunyai self-awareness, rasa kesadaran diri, gitu, dia mempunyai potensi menderita. Ya. Good. Potensi menderita. Orang yang nyeri, orang yang tidak sadar, misalkan koma, GCS-nya 8 atau 9 atau 10 atau 11, bahkan GCS-nya 13 atau 14 deh ya itu. Glasgow Coma Scale-nya itu 14. Dia disorientasi. Artinya dia tidak sadar. Biasanya orang yang disorientasi gitu pada saat sudah sembuh, kamu ingat nggak? Kamu waktu datang ke rumah sakit? Nggak ingat itu. Jadi dia tidak ingat segala macam, dia datang ke rumah sakit, dia meskipun waktu dijahit dia teriak-teriak itu, nggak ingat. Nggak ingat. Gitu. Yang seperti ini dia tidak punya potensi untuk menderita. Gitu. Nah, individu yang secara sadar
ingin mengakhiri hidupnya adalah individu-individu yang mempunyai penderitaan. Gitu. Berarti dia sadar. Sadar itu. Sadar itu. Hanya saja keputusan untuk mengakhiri hidup ya, yang sebetulnya itu merupakan anomali dari tugas otak pada mulanya, itu adalah variasi dari kehidupan untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri. Gitu. Ya, iya, betul. Ya, Betul. Betul. Bagaimana semangat seekor laba-laba terus dimakan oleh Black Widow Spider itu, itulah untuk kepentingan kehidupan ini. Gitu. Untuk melanjutkan generasinya. Ya. Dan kita seringkali menggunakan standar ganda untuk yang namanya bunuh diri ini. Gitu. Kalau bunuh diri karena ditinggal kekasih, dibilang itu lebay. Ya. Bunuh diri untuk negara, dibilang nggak patriot. Apa-apa. Bukan, patriot, dipuji. Patriot, ya nggak apa-apa. Iya. Hebat malah. Ya, hebat itu. Nah, pada dasarnya dalam hal ini, kita memiliki standar ganda terhadap orang yang mengakhiri hidupnya lebih dini. Yes. Artinya kalau kita bicara tentang sadar itu, berarti usaha itu melalui sebuah perencanaan ya, Dok? Oh iya, perlu keberanian untuk membunuh diri ini. Gitu. Ya, betul. Karena banyak orang ngomong begini, oh nanti saya bunuh diri, gitu. Nggak bunuh diri juga, gitu kan, Dok? Yang disebut dengan parasuicidal behavior, gitu. Jadi cuma gertak gitu loh. Iya. Salah satunya contoh itu ya, misalkan orang yang minum baygon itu. Minum baygon itu kan antara mau dan enggak gitu matinya itu. Iya itu. Ya, tentamen suicide, meskipun kalau dalam hal psikiatri merupakan kegawat daruratan ya. Yes. Kegawat daruratan di bidang psikiatri salah satunya adalah tentamen suicide. Tentamen suicide, yes. Parasuicide, Oke. Ya, itu. Nah, tapi sekarang bunuh diri ini sendiri batasannya tidak jelas, mana yang boleh, mana yang enggak. Coba. Kalau kita mati demi negara, dipuji-puji kita itu. Iya. Benar. Nah, betul. Misalnya yang bawa bom itu, Dok, bom bunuh diri itu. Ya kan? Iya. Pada keyakinan-keyakinan tertentu itu adalah kemuliaan itu. Nah, itu dia. Kemuliaan. Pada keyakinan-keyakinan lain dibilang goblok gitu ya. Jadi ada belief system di sini yang mempengaruhi ya, Dok ya. Hanya saja kalau bunuh diri itu mati diri sendiri enggak apa-apa, kalau bunuh diri ngajak-ngajak orang itu yang bawa gitu. Betul. Itu bukan hanya maksudnya kondisi-kondisi berikutnya jadi sangat hancur gitu ya. Kalau kamu mau bunuh diri ya enggak apa-apa sih, bunuh diri aja. Jangan ngajak orang mati gitu. Betul. Makanya ya? Dok, jadi sehidup semati itu nggak cocok dong ya. Sehidup semati itu adalah ya pada kondisi tertentu itu cocok gitu. Pada kondisi tertentu ya. Pada kondisi umum ya jangan yang mati satu aja, yang lain tetap hidup. Gitu. Iya betul. Kamu aja gitu ya, betul. Itu. Kalau kamu mati aja itu. Kalau misalkan itu sumpah sehidup semati, kita akan hidup bersama. Nanti kalau kamu mati, aku kawin lagi lah. Gitu ya, itu nggak apa-apa. Itu yang benar gitu, Dok. Iya itu. Iya, gitu, ya. Aku tak cari lagi gitu. Aku tak cari lagi. Dok, ini menarik ya. Kalau kita melihat dari DSM-5, itu teman-teman Inspiring Talk, DSM-5 ini sebuah buku panduan para psikiatri dan psikolog sedunia untuk membantu kami mendiagnosis masuknya ke gejala disorder apa gitu ya. Nah, ini katanya disebut itu suicidal behavior disorder. Tadi dokter bilang ada testament suicide gitu ya. Ini dia harus minimal 2 tahun, Dok, berturut-turut dia mencoba ada usaha attempts-nya gitu untuk melakukan bunuh diri, baru digolongkan disorder gitu ya. Disorder, Iya. Dan ini belum nyampe memang dia bunuh diri, tapi mungkin nggak ini bahwa tidak akan terjadi bunuh diri, Dok? Percobaan bunuh diri itu tidak boleh dianggap remeh. Iya. Ya, percobaan bunuh diri. Jadi, percobaan bunuh diri itu adalah selalu dianggap berpotensi bahwa dia akan bunuh diri beneran. Betul. Ya. Nah, saat ini kita akan makin paham ya bahwa yang namanya kebahagiaan, happiness itu bukan hanya
individual. Yes, setuju. Happiness itu selalu diatribusikan kepada hubungan antara dua atau lebih individu. Nah, ya, itu dia. Yes. Ya, itu adalah kebahagiaan. Sehingga bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang bisa menyebabkan kebahagiaan orang lain terampas itu. Betul. Ya. Betul. Ini kenapa yang namanya disorder sekarang ini kok jadi begini? Tapi karena definisi kita makin paham bahwa yang namanya happiness itu tidaklah pernah milik dari individu. Tapi karena individu itu berhubungan dengan individu lain. Betul. Itu namanya kebahagiaan. Beda dengan kesejahteraan itu ya. Betul. Nah, itu yang disebut disorder gitu ya. Disorder itu pada saat sebuah kondisi yang mengancam terenggutnya atau terganggunya kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Kebahagiaan individu atau kebahagiaan kelompok. Yes, iya. Ya. Karena banyak orang mengatakan begini, Dok, bahagia itu sederhana. Gitu. Nah, menurut saya tergantung bagaimana proses kerja otaknya juga nggak sih? Bahwa disebut bahagia itu gitu. Karena dokter pernah menyampaikan teman-teman bahwa bahagia itu juga ada kadarnya ya, ada bakatnya untuk bahagia gitu. Gitu ya, Dok? Kira-kira ya? Iya. Ya kalau kita mempelajari secara neurologis atau neurosains ya bahagia itu nggak sederhana. Betul, bahagia itu nggak sederhana. Ya, bahagia itu tidak sederhana. Oke, iya. Ya, jadi bahagia itu tidak sederhana. Bahagia itu ribet itu. Ada variabel-variabelnya itu. Yes. Salah satu variabel utama kebahagiaan itu adalah bagaimana seseorang itu bisa melupakan banyak hal yang tidak enak. Gitu. Itu ya, salah satu variabel kebahagiaan. Gitu. Unfinished business ya. Nah, kalau orang yang nggak bisa lupa kayak saya gini nih, ini sulit bahagia. Oh gitu ya, Dok ya? Nah iya, segalanya diingat. Loh, orang melakukan apa aja saya ingat kok. Ya. Oh gitu ya? Kalau orang itu gampang melupakan banyak hal, bahagia dia. Utang lupa, bahagia banget ya. Gitu. Nanti ada yang bertanya tadi, Dok, kalau memang mengakhiri hidup karena nggak bisa bayar utang dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau bisa dilupakan berarti bahagia dong gitu ya intinya. Jadi beberapa saat orang itu mesti lupa kan utangnya, yang bahagia ya. Ketawa seneng itu. Padahal uang utangnya numpuk itu. Begitu ingat utang dia langsung upset sebentar, lupa lagi, bahagia lagi dia. Oh gitu ya, iya. Atau sengaja dilupa-lupain kalau itu, Dok. Iya, itu ngelali itu. Itu lali. Tapi yang namanya bahagia itu sendiri, ya outcome-nya itu terasa sederhana. Aku ngombe kopi tok ini harus bahagia gitu ya. Sederhana banget ya gitu. Misalnya gitu. Iya. Ya. Tapi itu kan bahagia sesaat itu. Kebahagiaannya kan tidak holistik. Gitu ya, Mbak Joyce. Iya, betul. Nah, ini yang menarik, Dok. Karena kalau kita bicara soal bakat bahagia dan katanya tadi bahwa kita mungkin semua orang akan bisa mengakhiri hidup karena ada miscalculation dari otak kita. Siapapun bisa mengalaminya, Dok, ya intinya. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa ada dua faktor, ada namanya predisposisi, Dok. Nah, saya ngomongnya biasanya soal nature-nya gitu. Ada faktor precipitating-nya, faktor yang memperkuat gitu. Gitu ya, Dok? Nah, kalau dilihat secara neurologis nih, dari kepala kita, faktor mana yang lebih dominan kira-kira, Dok? Yang disebutkan tadi untuk mental disorder, terus kemudian ketergantungan obat, ya, terus kemudian physical illness, major loss, history of trauma. Semuanya kan intinya satu, penderitaan semua itu. Ini menjadi pemicu itu. Berarti, pemicu. Iya. Ya ini kan kita menggolong-golongkan, kira-kira karena apa itu ya. Iya. Tapi kan semua ini, kalau kita rangkum semua itu mental disorder itu semua kan dia merasa menderita dengan kehidupannya dia. Itu. Penderitaan itu. Kalau tidak ada penderitaan enggak itu. Nah,
bunuh diri yang dikarenakan dia merasa menderita, terus kemudian dia memutuskan bunuh diri, ini yang disebut disorder selama ini. Nah, ya betul. Ya, penderitaan. Dalam perspektif, ya dengan penderitaan. Iya, penderitaan. Tapi sampai sekarang orang bela negara jadi tentara gugur itu, wah dihormati, pakai meninggalnya itu pakai upacara penghormatan salvo 17 kali. Gitu. Iya, iya. Atau yang wajib militer gitu. Kan wajib militer itu bukan karena kesadaran gitu. Iya, nah dia terpaksa gitu. Nah, itu yang disebutkan bagaimana kita ini standarnya ganda sih, melihat sebetulnya bagaimana orang mengakhiri kehidupan. Tapi yang dianggap bunuh diri yang ada mental disordernya atau gangguan itu tadi adalah dia melakukan itu karena dirinya sendiri merasa menderita itu. Ya, bukan karena dimotivasi oleh orang lain untuk bunuh diri, untuk wah belalah negara, mati demi Ibu Pertiwi gitu ya, karena katanya naga bonar itu ya. Iya. Itu nasionalisme katanya, Dok. Nasionalisme itu. Demi Persebaya aku rela mati, tawuran sama Arema loh. Itu ya, ada Jackmania yang mati karena membela di Bandung itu, wah dihormati oleh teman-temannya. Betul. Ini sebetulnya sama, seseorang itu mengakhiri hidup lebih dini. Hanya saja bunuh diri yang perlu kita waspadai sekarang ini, ya seperti yang ada dalam presentasinya Mbak Joyce ini. Mental disorder gitu ya. Mental disorder termasuk depresi dalam hal ini. Depresi ini penyumbang terbesar. Terbesar ya, Dok, betul. Terbesar, betul. Depresi itu penyumbang terbesar bunuh diri itu. Nah, dan orang yang bilang saya mau bunuh diri itu tidak boleh diabaikan. Ya. Oh, jangan-jangan bluffing aja dia. Loh, itu bluffing. Sebetulnya dengan kita memberikan memberikan dia plakat dia itu bluffing itu kita sudah memperbesar kemungkinan orang itu bunuh diri. Ya, tidak boleh abai. Justru orang yang akan bunuh diri itu seperti mendapatkan support ya. Ketika kita sepertinya mentertawakan, mengabaikan gitu, menganggap itu sebuah gurauan atau hanya gertakan gitu ya. Jadi teman-teman Inspire perlu kita pahami banget ya gitu ya. Perlu kita pahami banget karena mungkin di dekat kita, baik saudara kita, kolega kita, teman dekat kita, bahkan pasangan hidup anak kita akan bisa mengalami hal ini. Dan saya sendiri mengalami sejumlah peristiwa dari beberapa klien saya yang mengalami seperti yang Dr. Yu sampaikan tadi. Aku mau bunuh diri aja, Bu. Itu sudah disampaikan gitu, Dok, gitu ya. Dan dan yang menarik tadi saya katakan, Dok, ada faktor predisposisi. Nah, ini saya pengen nanya dokter sebenarnya. Ini teori, Dok, yang disampaikan bahwa ternyata bunuh diri dari riset terbaru yang dikatakan tidak hanya bicara soal depresi saja, namun terkait dengan neurotransmitter gitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ketika proses dari orang berusaha atau paling tidak berencana sampai dia mengambil tindakan suicide? Diperlukan kondisi khusus untuk orang itu betul-betul bunuh diri. Kondisi khusus. Pada saat kita melakukan miskalkulasi ya, otak itu melakukan miskalkulasi, lebih baik aku mati sekarang deh. Contohnya adalah pada orang-orang yang bunuh diri karena depresi. Wah, banyak ya. Mulai dari Robin Williams ya itu. Depresi bunuh diri. Dulu tahun 79 ada Marlia Hardy itu ya. Marlia Hardy di TV ya. Marlia Hardy bunuh diri karena depresi gitu. Depresi ini, nah kalau kita menganggap depresi ini kenapa? Depresi ini karena ketidakseimbangan yang namanya neurotransmitter di dalam otak, kekacauan neurotransmitter itu. Sehingga otak kita
melakukan miskalkulasi gitu. Bahwa seseorang itu jadi narsis itu adalah kondisi yang diakomodir selama ribuan tahun, bahwa orang itu perlu narsis. Aku ini penting loh. Wah, ini kalau enggak ada aku alam semesta ini rusak deh gitu. Ya, penting gitu. Merasa dirinya penting itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan gitu. Yes. Ya? Betul. Merasa dirinya penting itu adalah motivasi salah satu loh ya, salah satu motivasi. Dan kebahagiaan itu adalah motivasi yang lain untuk melanjutkan kehidupan. Ya, itu. Betul. Nah, pada saat terjadi kekacauan neurotransmitter, misalkan serotonin uptake-nya terganggu gitu. Jadi orang itu lebih cenderung bisa bunuh diri pada kondisi yang seperti ini. Contohnya pada orang-orang depresi itu. Orang depresi itu kan merasa kayaknya dunia ini lebih baik deh kalau nggak ada aku gitu. Nah, serotonin uptake ini Dok memang secara tidak disengaja terganggu atau ada? Oh, oke. Tidak kita secara alamiah ya, secara alamiah. Ya alamiah. Sebetulnya kebahagiaan kita pun ya alamiah itu. Ada orang-orang yang gampang banget bahagia. Ada orang-orang yang sulit bahagia gitu. Sebetulnya bahagia atau tidak ini bakat gitu. Bakat, betul, setuju. Bakat gitu. Iya. Dok, ini ada pertanyaan. Kita sambungkan dulu ya, Dok ya. Boleh. Pertanyaannya ini bicara tentang high intelligence. Mempengaruhi suicidal lebih tinggi juga kan, Pak Dokter, kira-kira gitu. Jadi orang yang cerdas, yang pinter gitu, kira-kira secara genetik ada nggak kecenderungan untuk dia bisa melakukan bunuh diri? Tadi Mbak yang disebut orang-orang cerdas dalam hal ini kan orang-orang cerdas secara kognitif, bukan secara emosi. Iya. Ya, orang yang cerdas secara emosi, ada kemungkinannya rendah untuk melakukan bunuh diri ini. Bunuh diri, iya betul. Ya, tapi orang-orang yang cerdas secara kognitif secara kognitif ya, misalkan dia itu ilmuwan itu, cerdas secara kognitif, kognitif ilmuwan itu ya. Tetapi dia tidak cerdas secara emosi. Gitu ya. Iya itu. Ya. Berarti bisa disimpulkan kecerdasan kognisi itu tidak berkorelasi dengan rusaknya serotonin uptake atau terganggunya serotonin uptake. Gitu. Tidak. Jadi kemampuan orang menelaah fakta gitu ya, menjadi sebuah kebenaran, itu tidak selalu bahwa dia lebih cerdas. Gitu. Ya, lebih cerdas. Betul. Ya sebetulnya misalkan ahli matematika, ahli fisika, dia superior dalam hal menelaah fakta dan menyimpulkan fakta itu sebagai sebuah kebenaran. Yes, betul. Tapi orang-orang macam ini sulit untuk bahagia. Karena orang-orang macam ini selalu mempertanyakan, bener apa enggak sih ini? Gitu. Iya, setuju. Kehidupan saintis itu kehidupan yang gelisah. Karena dia harus skeptis itu. Dan ada yang menarik dong ketika orang mengatakan serotonin ini, tadi yang bertanya juga nih Dok, apakah itu bisa disikapi dengan memberikan oksitosin yang lebih dari kadarnya? Ada nggak sih faktor sebab akibatnya? Oh, nggak ada ya. Tidak. Gitu. Bahkan pemberian yang namanya atau terapi pemberian hormonal itu. Yes. Itu bisa memicu depresi menjadi lebih tinggi itu. Contohnya yang terjadi pada Alan Turing gitu. Iya. Alan Turing itu dia menderita depresi sejak muda gitu. Tapi hormon replacement terapi yang diberikan oleh pemerintah sebagai akibat sidang karena Alan Turing itu dianggap melakukan kejahatan karena dia homoseksual itu. Dia diberi pilihan, kamu dipenjara atau diberi hormon itu, supaya kamu jadi cowok beneran gitu. Lah ya waktu itu ya orang nggak paham bagaimana itu hormon, bagaimana itu orientasi seksual itu. Dikiranya kalau cowok itu, kalau kemudian homoseksual itu dianggapnya itu hormon perempuan, kebanyakan hormon perempuan,
kurang hormon laki-laki gitu. Ya, ya, dianggapnya begitu Ya, zaman dulu ya. dianggapnya begitu Betul, zaman dulu. betul. Sehingga yang dilakukan pada Alan Turing waktu itu adalah dilaki-lakikan gitu. Diberi hormon kelaki-lakian, dan itu membuat dia makin gelisah dan berujung pada bunuh diri karena dia depresi memang sejak awal. Berat. Iya, gitu. betul, betul. Ya. Jadi Depresi perlu hati-hati berat. juga ya. Jadi itu bukan Ya. sebuah konsep sebab akibat yang Ya. akan menjadi relevansi gitu ya, Dok ya. Ya, Karena sering sekali kita betul. memahaminya begitu gitu kan. Iya, iya. Karena saya belajar di Dokter Ryu juga kemarin bahwa ketika hormon itu di tempat atau di bagian otak yang berbeda, perannya bisa jadi berbeda. Iya. Hasilnya berbeda. Iya, itu yang menarik. Nah, itu. Nah, ada research lagi nih saya baca-baca, Dok, bahwa dengan berkembangnya penelitian ini ada the best research katanya, ini saya nggak tahu benar apa nggak ya. Tapi intinya mengatakan ada kecenderungan bahwa kelenjar adrenal semakin membesar ketika orang mengarah pada atau ketika orang bunuh diri dan mereka di otopsi gitu ya. Nah, ini ada riset seperti ini. Itu benar nggak sih, Dok, bahwa memang ada hubungannya dengan kelenjar adrenal? Gini, kalau kita melihat kelenjar adrenalin ya, adrenalin itu kelenjar adrenalin kan menghasilkan adrenal. Ya, adrenalin itu kalau kita melihat misalkan kita belajar farmakologi dasar itu ya. Ada obat-obatan simpatik dan parasimpatik gitu ya, obat-obatan yang namanya obat-obat simpatomimetik dan parasimpatolitik gitu ya. Adrenalin kalau kita itu misalkan obat-obatan yang menghasilkan simpatis itu apa? Itu dia memberikan perlawanan yang luar biasa terhadap enemy gitu ya. Sementara kalau parasimpatis dia lebih membuat dia lari gitu ya. Jadi kalau fight itu adalah adrenalinnya ini yang obat-obatan simpatomimetik simpatik ini. Sementara parasimpatiknya membuat kita lari. Nah, kalau kita melihat misalnya pada orang-orang yang bunuh diri ini ditemukan ini kelenjar adrenalinnya lebih besar ketimbang yang kelenjar orang-orang yang tidak bunuh diri. Gitu. Yes, ya betul, orang mati tidak bunuh diri. Gitu, ya. Betul. Orang mati yang tidak bunuh diri. Nah, bukan berarti orang ingin bunuh diri terus kelenjar adrenalinnya membesar, tapi orang-orang kelenjar adrenalinnya lebih dominan, lebih cenderung untuk bunuh diri ketimbang yang tidak. Oh, itu maknanya. Oke. Ya, itu. Sama. Kalau kita melihat ya, terus kemudian kita melihat ada misalkan perbedaan antara MRI otak orang yang suka nonton film porno dan tidak itu. Bukan karena dia melihat film porno terus otaknya itu begitu, ya enggak. Karena otaknya begitu dia suka film porno, itu jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Oke. Artinya dengan kelenjar adrenal yang lebih besar itu lebih memungkinkan orang-orang itu lebih berani untuk melakukan bunuh diri ketimbang yang tidak. Simpatik itu jadi lebih menonjol ya, Dok, ya? Menonjol. Okay. Bagaimana orang itu berani misalkan menjadi pasukan kamikaze kalau semangatnya nggak tinggi? Bagaimana orang melakukan bom bunuh diri itu kalau semangatnya itu nggak tinggi? Eigernya itu kan tinggi luar biasa. Nah, itu precipitating tadi. Dok, ada nggak kemungkinan ketika orang cenderung parasimpatik yang lebih dominan, namun tetap bisa melakukan bunuh diri? Ini yang kita bahas tadi kan ngomong soal adrenalin ya. Yes, oke. Tetapi kita adrenalin, tapi itu bukan satu-satunya faktor. Oke. Ya, yang namanya reuptake dari serotonin itu juga merupakan faktor yang lain. Multifactors ya jadinya ya. Iya. Jadi tindakan bunuh diri ini tidak sederhana. Jadi multifaktorial. Tetapi yang kita sebut sebagai bunuh diri yang disorder ya, bunuh diri yang tidak gagah itu ya, itu adalah bunuh diri yang karena penderitaan itu. Iya. Dia menderita. Iya. Nyeri ya, misalkan chronic pain itu. Iya. Nyeri. Orang kalau nyeri itu memang nyeri itu sangat menurunkan kualitas hidup, nyeri itu.
Nah, ini yang menarik, Dok. Ketika orang sudah menyadari bahwa ada faktor predisposisi ya dari soal neurotransmitter dan serotonin uptake tadi, lalu ada faktor juga nurture-nya dari mungkin pengasuhan, kemudian traumatik, ada juga faktor-faktor lingkungan yang tidak mendukung, drugs dan sebagainya. Nah, apakah ini ada pertanyaan yang menarik yang terkait dengan hal ini? Bisa tidak antidepresan itu menurunkan kecenderungan orang untuk bunuh diri? Bisa gitu ya. Depresinya Karena diturunkan gitu ya? obat-obatan depresan itu, mereka itu obat-obatan itu justru untuk mempengaruhi kemampuan serotonin reuptake ini. Gitu. Obat-obat ini. Hampir semua, kebanyakan obat antidepresan itu pada ini memang ada antidepresan yang lain itu. Yang tidak memanipulasi reuptake dari serotonin ini. Tapi mayoritas antidepresan bekerja pada memanipulasi reuptake serotonin. Nah, dengan demikian kita bisa melihat korelasi yang positif antara kemampuan atau gangguan reuptake serotonin pada depresi. Depresi, iya betul. Depresi. Gitu. Itu korelasinya ya. Jadi kita bisa mengerti mengapa diberikan obat itu ya. Oke, menarik. Ya, itu. Nah, kalau ini ada lagi yang bertanya, kalau antidepresan aman diminum seumur hidup, Dok? Sepanjang yang kita minum itu adalah dosis manfaat, ya bermanfaat itu. Pada dasarnya obat ini harus digunakan satu yang namanya tepat itu ya, tepat dosis, tepat indikasi, tepat obat, tepat penderita, tepat cara pemberian dan waspada terhadap efek samping. Kalau ini diperhatikan, itu akan memberikan manfaat. Gitu. Kalau kita tidak tahu manfaatnya dan tidak tahu dosis bahayanya, ya memang bahaya. Jangankan gitu, manusia ini ya minum air 8 liter sehari mati itu. Padahal itu dianjurkan loh, Dok, dianjurkan. 8 liter. 8 liter ya. Mati itu. Karena akan menjadi gangguan elektrolit dalam tubuhnya itu. Kadar natrium dan kalium dalam tubuhnya itu kacau. Jantungnya berhenti mendadak itu. Betul. Ya. Betul. Jadi yang namanya air kebutuhan itu berapa itu? Kebutuhannya 2 sampai 3 cc per kilogram berat badan per jam itu. Jadi kalau itu penting tuh. Ya, gitu. Makanya sama. Misalkan paracetamol itu aman nggak sih? Aman. Dosisnya berapa? 30 sampai 50 miligram per kilogram berat badan. Itu dosis manfaat. Dosis maksimalnya berapa? 150 sampai 200. Lah kan ada jelasannya. Gitu. 8 gelas ya intinya gitu ya. Kalau 8 gelas enggak apa-apa, 8 liter mati gitu. Jadi, karena orang sering berpikir begini ya, Dok, ketika kadar itu ditambah, itu dianggap meningkatkan manfaat atau dampaknya. Padahal itu itu dia. Kita perlu lemak, kita perlu protein. Kalau terlalu banyak lemak, ya gampang mati juga kita. Menarik ya, Dok. Jadi teman-teman Inspiring Talk Joyce Manurung, kita bisa melihat dari penjelasan Dr. Yu barusan, kita bicara tentang bagaimana otak ini membawa kita dalam konsep sadar untuk mengakhiri hidup gitu kan. Ada banyak faktor yang bisa membentuk kondisinya melalui faktor nature-nya, memang alamiahnya ada reuptake serotonin yang terganggu, hingga kita bicara bagaimana faktor nurture, keyakinan, doktrinasi, kemudian rasa nasionalisme itu dibangun sedemikian rupa sehingga bisa membuat orang tanda kutip yang awalnya harusnya menderita justru tidak merasa menderita dan bisa memilih jalan mengakhiri hidup. Nah, itu menarik sekali, Dok, karena memang WHO sendiri saja sudah membuat sebuah planning nih, Dok ya. Tahun 20 ini memang harusnya sudah turun sekitar 10%. Saya nggak tahu nih akurasinya di lapangan seperti apa gitu ya risetnya. Gitu, apakah menyeluruh seluruh dunia. Nah, kita berharap semua orang melek dengan ini, Dok. Gitu, sehingga mereka bisa melihat dengan pasti tadi, hidup itu perlu sejahtera. Hidup itu perlu panjang umur. Dan sejahtera dan panjang umur itu nggak datang ujuk-ujuk gitu ya. Dia harus diusahakan. Dia harus dilakukan dengan sebuah
tata cara, mekanisme yang betul-betul tepat dengan setiap orang. Nah, Dok, in case nih ada orang-orang yang koleganya atau dirinya sendiri sedang mengalami depresi dan tercetus keinginan untuk melakukan akhir hidup gitu ya. Apa pesan yang paling sederhana yang bisa dokter sampaikan kepada orang-orang ini? Oke, tahun 2020 ini sebelum adanya heboh COVID-19 ini, agenda WHO utama adalah mengenai penderita-penderita depresi ya. Dengan hashtag Let's Talk. Oke. Mengajak orang yang depresi untuk mereka mau berbicara, bukan dipetuai. Nah, itu dia. Bukan dipetuai. Jadi kalau pada saat kita paham seseorang itu mengalami ansietas atau depresi, yang kita perlu lakukan adalah mendampingi. Kita hanya perlu mendengar, bukan berpetuah itu ya. Ya, orang depresi nggak butuh nasihat. Gitu. Yes, setuju. Ya, jadi orang depresi nggak butuh nasihat. Kalau kamu masih punya kalau kamu punya kebahagiaan dengan memberi nasihat, kamu nasihatin ikan-ikan di kolam aja. Betul. Ya, ngoceo gitu ya. Ngoceo dewe itu ya. Orang depresi nggak butuh nasihat, nggak butuh ya kamu, apalagi kan kamu, kamu kurang ibadah, kamu kurang beriman. Wah, tampar sandal aja orang yang kayak gini gitu. Yes, betul. Jadi, karena banyak sekali ya, Dok, orang yang begitu ya. Kamu harus kuat, kamu harus bangkit, kamu bisa, wah gitu. Kalau kita berbicara kepada penderita depresi, pastikan yang kamu bicarakan itu hal-hal yang sederhana dan dapat dilakukan. Misalnya, makan gi, gitu. Makan gi. Ya, itu. Mandi gi, gitu. Jangan, ayo kamu pasti bisa. Oh, itu orang depresi digitukan itu paling pengen lempar sandal aja. Gitu. Malah makin depresi ya, Dok, ya kayaknya. Ya, itu ya. Jadi yang namanya Let's Talk itu kita memancing mereka untuk bicara. Iya. Biarkan mereka bicara. Dan apapun pembicaraannya dia, just listen, dengerin gitu. Karena penderita depresi itu memerlukan teman meskipun seolah-olah enggak. Betul. Ya? Betul. Dideketin jengkelinya setengah mati. Nyebelin lah orang depresi itu. Iya. Dideketi gitu, nyebelin bareng. Padahal dia perlu teman gitu, ya. Artinya kita yang mendampingi ini jangan baperan ya. Jangan mudah merasa nggak dihargai justru itu. Nah, itu. Sebetulnya orang yang suka menasehatin itu yang punya mental disorder. Emang betul, Dok. Betul. Itu. Setuju Ya, saya. sukanya menasehati orang gitu. Betul. Maaf sekedar mengingatkan gitu. Betul, saya setuju, Dok, karena banyak ketika orang depresi itu diajak untuk lari, untuk lebih ke unsur normatif, untuk bisa healing, untuk bisa sadar dan menganggap bahwa depresi itu sebuah aib gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa depresi itu adalah sebuah gangguan memang yang dialami setiap orang dan setiap orang mungkin mengalami depresi. Setiap orang bisa mengalami depresi dan berarti itu juga mengarah pada sebuah kesimpulan. Setiap orang bisa depresi berarti mungkin untuk sampai kepada mengakhiri hidup. Jadi jangan sepelekan hal ini gitu ya, Dok ya. Betul. Luar biasa. 1 dari 5 orang itu pernah depresi dalam hidupnya. Nah, itu dia. Betul. Ya. 1 dari 5 orang itu pernah depresi dalam hidupnya. Itu yang menjadi, makanya WHO itu mengagendakan tahun ini seharusnya kita itu lebih waspada terhadap depresi. Sehingga salah satu tolak ukurnya, indikatornya adalah berapa persen penurunan dari angka bunuh diri. Betul. Cilakanya kondisi pandemi ini meningkatkan jumlah orang depresi. Dok, berapa sekarang estimasi peningkatannya? Berapa persen, Dok? Kalau bisa belum tahu, tapi belum jelas. Hanya saja seperti di negara-negara Skandinavia itu. Meningkatnya penderita depresi itu sampai angka 8-10%. Gitu. Wow.
Tinggi loh itu hitungannya. Tinggi. Dari populasi ya. Nggak tahu lagi di negara-negara yang suka ngamuan gitu mungkin lebih tinggi lagi gitu. Orang Skandinavia kan nggak suka ngamuk gitu. Betul. Ya? Bagaimana kalau orang-orang di negara-negara yang suka ngamuan ini gitu? Ini bahkan, depresinya makin meningkat itu. Tapi memang ada nggak Dok hubungan antara negara-negara seperti itu dengan negara yang lebih makmur? Karena justru riset membuktikan negara lebih makmur lebih banyak yang menderita depresi. Bukan banyak lebih menderita, negara yang makmur itu pencatatannya jelas. Ya, itu dia yang membuat jadi, hampir semua warganya mempunyai akses ke fasilitas kesehatan. Gitu. Nah, sehingga itu berapa dia. persen terdeteksi gitu. Itu dia. Di negara-negara yang tidak sejahtera, angka sesungguhnya kita nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Nah. Yang dicatat adalah yang datang ke psikolog, datang ke psikiater. Lah yang datang ke dukun nggak dihitung gitu. Padahal lebih banyak ya kadang-kadang itu. Oke, teman-teman Inspiring Talk ini bisa menjadi sebuah insight buat kita. Jadi ternyata tidak hanya medical check up yang perlu kita lakukan secara berkala. Namun kita perlu melakukan mental check up. Nah, ya betul ya Dok, karena dari situ kita baru ketahuan nih kita punya predisposisi nggak, bawaannya ada nggak, gitu ya. Dan seberapa besar kemungkinan itu akan kita alami dan bisa mengarah pada upaya mengakhiri hidup. Jadi luar biasa ya teman-teman Inspiring Talk Joyce Manurung. Dr. Ryu Hasan sangat membuka pikiran kita dan saya sangat berterima kasih buat Dr. Ryu sendiri yang bisa membantu saya juga untuk bisa memberikan wawasan wacana buat kita bahwa depresi itu bukan hal ringan, depresi itu bukan hal sepele dan bunuh diri apalagi mencoba bunuh diri itu perlu disikapi dengan tegas. Begitu ya Dok ya? Luar biasa. Dok, terima kasih banyak loh ini. Saya dapat ilmunya akeh tenang gitu ya. Saya senang banget kalau ketemu Dr. Ryu. Saya ikutin semua pelajaran Dr. Ryu karena saya yakin teman-teman di sini juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, Dok, ini hal terakhir yang ingin saya tanyakan. Jika ada orang-orang yang merasa membutuhkan bantuan secara profesional, karena saya selalu menyampaikan hentikan mendiagnosis diri Anda sendiri. Carilah bantuan profesional. Itu ya, Dok? Kira-kira siapa yang pertama kali bisa ditemuin, Dok? Untuk bisa membantu kita mengidentifikasi bahwa kita punya kecenderungan depresi hingga mengarah pada suicide behavior. Psikolog dan psikiater. Psikolog dan psikiater. Iya, ini teman-teman. Jadi jangan malu untuk datang ke psikolog dan ke psikiater karena mental disorder, mental illness itu bukan hal tabu, bukan hal yang perlu malu, tapi itu adalah hal yang perlu disikapi. Karena Anda perlu sejahtera dan Anda perlu panjang umur. Itu yang pesan yang diberikan Dr. Ryu. Jadi supaya kita bisa panjang umur, ya harus bisa untuk jaga mental kita. Gitu ya Dok ya? Wow, Dok matur nuwun sangat. Sama-sama. Dokter belum saya lihat minum kopi, ini kayaknya. Sudah, dari tadi sudah banyak. Minum kopi. Matur nuwun sangat ya Dok. Sehat-sehat terus Dokter. Supaya bisa tetap berbagi ilmu dengan kami dan dokter juga sejahtera dan panjang umur. Terima kasih buat teman-teman Inspiring Talk Joyce Manurung. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk membantu diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Dr. Ryu. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih.